Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Septi Pratiwi dengan NIM 2106010218 dari kelas 4A Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini dibuat dan diupload untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Ima Sukaisi, SEMM. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Adapun materi yang akan saya jelaskan diantaranya, yang pertama ada konsep dasar pemasaran, yang di dalamnya termasuk 4P dan 7P. Yang kedua ada strategi produk, yang ketiga ada strategi penetapan harga, yang keempat ada strategi distribusi, yang kelima ada strategi komunikasi, yang keenam ada pemasaran digital, yang ketujuh layanan pelanggan. Sebelum mendalami materi manajemen pemasaran, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari manajemen pemasaran terlebih dahulu. Pemasaran merupakan ilmu dan seni menjelajah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, serta mempertukarkan produk dengan pihak lain untuk mendapatkan hubungan yang kuat dengan konsumen dan nilai dari konsumen. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi, serta mengendalikan proses pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Adapun konsep pemasaran diawali dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan melahirkan produk atau jasa yang memiliki nilai dan kepuasan bagi konsumen yang akan ditukarkan dengan transaksi di pasar. Orang yang melakukan pemasaran adalah pemasar. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan konsep dasar dari pemasaran sebagai seperangkat alat yang dikendalikan oleh perusahaan demi mendapatkan respon dari konsumen. Dalam marketing mix atau bauran pemasaran terdapat elemen utama yang disebut 4P. Yang pertama ada produk atau produk. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dengan berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen demi bisa mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada promotion atau promosi. Metode komunikasi yang dipilih oleh perusahaan untuk menginformasikan produk mereka kepada konsumen. Yang keempat, place atau tempat. Suatu tempat yang bisa menyediakan produk kepada konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman karena bisa mendapatkan produk dengan mudah. Selain 4P juga terdapat 7P. Dalam 7P terdapat elemen utama 4P dengan ditambah 3 poin. Poin yang pertama, people atau orang. Merupakan staf perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelanggan, yang memberikan layanan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, proses. Proses di mana pelanggan dapat mendapatkan produk yang mereka inginkan. Yang ketiga, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dari produk atau jasa yang memberikan kesan positif kepada pelanggan. Contoh pemasaran 4P dan 7P, diantaranya ada produk Emina. Emina sebagai perusahaan yang menghasilkan skincare dan make up. Harga dari produk Emina juga murah, kemudahan dalam mengakses produknya, mulai dari offline ataupun online. Promosi yang dilakukan oleh Emina juga beragam.
Bukti fisiknya seperti kemudahan dalam mendapatkan produk di supermarket atau kemasan dari produk Emina tersebut, yang meninggalkan kesan positif bagi konsumen. Di dalam pemasaran dibutuhkan produk sebagai objek yang akan dipasarkan. Dibutuhkan strategi dan pengembangan produk untuk mendukung kegiatan pemasaran. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk akan ditawarkan kepada pasar dengan tujuan untuk melihat apakah konsumen memberikan perhatian kepada produk tersebut dan apakah konsumen merasa perlu dan membutuhkan produk tersebut. Dalam menghasilkan suatu produk, tentunya dibutuhkan strategi produk agar perusahaan bisa menghasilkan produk yang tepat dan efektif. Strategi produk merupakan sebuah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mempertahankan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Di samping adanya strategi produk, terdapat pula pengembangan produk. Pengembangan produk dibutuhkan agar perusahaan bisa menjaga daya saing. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dalam menciptakan atau mengembangkan produk yang sudah ada untuk menambah manfaat pada produk tersebut dan menambah nilai dari produk tersebut kepada konsumen. Contoh dari strategi dan pengembangan produk bisa kita ambil dari perusahaan Nestle yang tentunya mempunyai produk yang beragam. Seperti contohnya Denkau yang mengalami pengembangan produk di mana kemasan Denkau berkembang menjadi kemasan susu kotak yang memudahkan anak-anak dalam membawa susu Denkau kemanapun. Suatu produk atau jasa sebuah perusahaan perlu ditetapkan harganya, oleh karena itu dibutuhkan strategi harga dan penetapan harga. Menentukan strategi dan penetapan harga pada produk suatu perusahaan dapat berdampak kepada keberhasilan produk dan keuntungan perusahaan. Strategi harga merupakan rencana yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan harga dari produk atau jasa mereka. Sementara penetapan harga merupakan proses ditentukannya harga pada produk atau jasa yang perusahaan punya. Harga suatu produk atau jasa bisa tinggi ataupun rendah berdasarkan dengan target pasar dan strategi pemasaran yang dipakai oleh perusahaan. Dengan menetapkan penetapan harga yang tepat pada produk atau jasa sebuah perusahaan, maka bisa menambah nilai pada konsumen serta mendapatkan keuntungan yang optimal. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijakan harga yaitu yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua para pesaing di pasar, yang ketiga bagaimana tujuan perusahaan. Lalu pada akhirnya konsumen umumnya akan membeli barang dengan berdasarkan kepada nilai tambah yang akan mereka dapat dari suatu produk atau jasa dengan apa yang mereka sudah bayarkan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan harga yang tepat bagi suatu produk agar bisa memberikan nilai tambah kepada konsumen dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Konsumen harus bisa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh produk atau jasa. Oleh karena itu dibutuhkan saluran distribusi dan strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan rencana atau pendekatan yang dipakai perusahaan untuk mengirimkan produk atau jasa kepada konsumen dengan efektif dan efisien. Strategi distribusi berkaitan dengan cara perusahaan dalam mendistribusikan produk atau jasa kepada pasar. Dengan memilih strategi distribusi yang benar, akan memberikan perusahaan jangkauan pasar yang lebih luas, serta menggait lebih banyak konsumen. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh perusahaan dalam mengantarkan produk atau jasa
dari produsen atau penyedia layanan kepada konsumen atau pengguna akhir. Saluran distribusi ini berperan bagi perusahaan dalam mencapai target pasar, di mana memastikan produk tersedia di tempat. Strategi distribusi jasa membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pemasaran dan pengiriman kepada konsumen. Pada perkembangan teknologi yang terjadi pada sekarang ini, perusahaan pun harus mengikuti dengan mengembangkan saluran distribusi dan strategi distribusi mereka. Konsumen perlu menyadari adanya produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan promosi serta strategi komunikasi pemasaran. Promosi penjualan merupakan salah satu teknik yang dipakai perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang perusahaan punya. Promosi tentunya punya manfaat bagi perusahaan di mana konsumen bisa menyadari produk atau jasa yang perusahaan punya sehingga bisa meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan. Tetapi jika perusahaan salah dalam memilih bentuk promosi, maka akan berdampak kepada ketidakefektifan upaya pemasaran, di mana konsumen tidak menaruh perhatian kepada produk atau jasa perusahaan yang mengakibatkan tidak adanya peningkatan penjualan produk atau jasa perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran merupakan rencana terpadu yang dirancang perusahaan untuk menciptakan pesan dan mengirimkan kepada target pasar yang tepat, dengan tujuan agar konsumen bisa terpengaruh kepada produk atau jasa yang perusahaan tawarkan sehingga akan berpengaruh kepada tercapainya tujuan pemasaran perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran juga memiliki pengaruh positif di mana konsumen bisa menyadari merek dari produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Pemasaran juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti halnya dengan pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan serta membangun hubungan dengan konsumen. Dengan adanya pemasaran digital memungkinkan perusahaan dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan hubungan dengan konsumen, serta meningkatkan kesadaran merek. Tetapi ada juga kekurangannya, di mana perusahaan sangat bergantung kepada teknologi dan internet yang cenderung tidak stabil, sehingga rentan terhadap gangguan. Hal yang bisa menjadi hambatan bagi perusahaan di mana perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi pemasaran digital dan tidak mempunyai sumber daya yang mumpuni. Solusinya dengan perusahaan yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan menggunakan teknologi pemasaran digital yang lebih maju dengan mempunyai sumber daya yang mumpuni. Selanjutnya ada e-commerce, yang merupakan proses penjualan dan pembelian produk atau layanan di internet. E-commerce sendiri memang memiliki keuntungan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tetapi di lain sisi, pelanggan juga tidak merasakan pengalaman melihat atau mengetahui produk fisiknya seperti apa sebelum membeli, sehingga muncul rasa tidak nyaman dalam diri pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus mencantumkan rincian informasi produk di e-commerce agar konsumen bisa menyesuaikan dengan preferensi mereka masing-masing. Contoh dari e-commerce adalah Shopee, ya, yang menyediakan layanan penjualan dan pembelian secara online. Kita bisa melihat banyak toko baju, sepatu, dan lain-lainnya. Kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, mudah dalam pembayarannya, serta kita tinggal menunggu produk akan datang ke rumah kita. Materi-materi sebelumnya yang sudah jelaskan juga turut didukung oleh layanan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan interaksi antara perusahaan dan
pelanggan selama masa konsumsi atau pasca konsumsi produk atau jasa. Layanan pelanggan yang efektif dilakukan perusahaan dalam menerima keluhan dari konsumen dengan respon yang cepat dan efektif menanggapi keluhan dari konsumen. Lalu dalam platform yang digunakan oleh layanan pelanggan juga beragam sekali dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, seperti layanan pelanggan melalui email, telepon, chat langsung, atau chat melalui aplikasi. Hal itu semata-mata agar perusahaan senantiasa selalu bisa mendengarkan keluhan konsumen dengan fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Hubungan pelanggan mengacu kepada interaksi antara pelanggan dan perusahaan dengan berdasarkan rasa saling percaya, pengertian, serta komunikasi yang baik. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan yang baik, perusahaan berfokus kepada preferensi, kebutuhan konsumen, serta pengalaman konsumen. Adapun manajemen hubungan pelanggan merupakan pendekatan strategis yang dipakai perusahaan dalam mengelola interaksi dan hubungan pelanggan. Adapun contoh dari layanan pelanggan ini, salah satunya adalah Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, pun memiliki layanan pelanggan melalui chat aplikasi. Dalam aplikasinya bisa langsung chat kepada customer service jika nasabah memiliki keluhan berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi. Betapa pentingnya bisa mempelajari manajemen pemasaran, karena dalam manajemen pemasaran kita mengetahui bagaimana cara memasarkan produk yang baik dan benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya sebagai pembuat video merasakan adanya kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf adanya kekurangan dalam video ini, entah dalam perkataan saya atau dalam pembuatan video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.